Shalom, selamat Hari Pendidikan Nasional. Selamat datang kembali di podcast Asti. Saya sangat senang dengan respon teman-teman di podcast sebelumnya dan saya berharap teman-teman tetap selalu setia mendukung dan mendengarkan podcast-podcast saya selanjutnya. Nah, berhubung hari ini adalah Hari Pendidikan Nasional, maka khusus untuk hari ini saya akan membahas sesuatu yang masih ada kaitannya dengan pendidikan nih. Apalagi kalau bukan sekolah online. Ya, sekolah online adalah solusi agar pembelajaran tetap bisa berlangsung. Bagaimana siswa dan guru dapat menjalaninya, dan mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan lain, apa yang dirasakan, dan sebagainya. Nah, khusus untuk hari ini, saya akan membahas itu dengan seseorang di sini nih, seorang guru idamannya anak-anak. Berhubung saya juga adalah seorang guru, jadi kami akan berbagi dan menceritakan bagaimana kami tetap bisa mengajar di kondisi seperti ini. Langsung saja, Shalom Kak. Shalom. Ini adalah kakak rohani saya dan dia adalah seorang guru di salah satu sekolah menengah kejuruan di Kota Kupang. Oke, saya perkenalkan, namanya adalah Ibu Yane Tabana. Bukan kata gitu, Kakak? Jangan ibu ya. Ya, agak keras sekali saya. Memanggil dengan sebutan ibu. Kalau ibu berarti kita harus mulai pelajaran. Oke, kayaknya sudah ada yang rindu dengan suasana sekolah nih. Kak. Iya. Saya memanggil dengan sebutan kakak saja biar kelihatan lebih akrab. Kayak asal canggung juga. Saya harus memanggil dan sebutan ibu. Ya, Kak, bagaimana perasaannya mengajar di tengah keadaan yang mengharuskan untuk di rumah saja dan mengajar via online? Perasaan ya? Aduh, perasaan. Perasaan aku tuh nggak bisa diginiin deh. Oke, shalom untuk kita semua. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Untuk perasaan, awalnya sih biasa saja. Iya. Ya. Karena gini loh, ini bukan pertama kali sekolahnya kami itu menerapkan online learning. Ini sudah pernah dilakukan beberapa bulan yang lalu saat membimbing siswa kelas 12 dalam persiapan ujian nasional. Tapi seiring berjalannya waktu yang sudah hampir 2 bulan di rumah saja, jujur saya mulai bagaimana ya? Mulai merindukan suasana belajar di sekolah. Ya. Mulai merindukan siswa-siswa saya. Mulai merindukan teman-teman guru saya. Terlebih khusus yang paling saya rindukan, ya, pasti mereka akan daftar dan akan sangat-sangat terbang tinggi, terkhusus anak wali saya. Iya. Demikian. Ya. Kalau saya sih yang paling saya rindukan mungkin nasi ayam geprek di sekolah. Oke. Saya merindukan kopi di Alfamart sekolah. Wah, keren sekali sekolah kakak di Alfamart di situ. Oke, kendala apa saja yang kakak alami saat mengajar online? Kendala. Di sini kendala saya ambil dua sisi ya, dari pihak siswa dan juga dari pihak saya sebagai pengajar. Oke, yang pertama dari pihak siswa. Yang pertama yang paling penting adalah ketersediaan gadget. Ya, gadget kan adalah hal mutlak, barang penting dan utama dalam proses online learning ini kan. Iya. Nah, untuk kondisi yang saya alami sekitar 90%, 90-an lah. Oke, itu semua punya gadget dan bisa mendukung untuk proses online learning. Tetapi ada beberapa 1-2 orang siswa yang secara pribadi mereka tidak punya. Karena itu, solusi yang kami buat adalah siswa menggunakan gadget milik orang tua atau saudara mereka. Iya. Gitu. Saya juga mengalami itu loh, Bu. Iya, dan itu dialami oleh semua. Saya tidak tahu ya, mungkin ini bagaimana dengan siswa-siswa yang minta maaf, tapi berada di daerah-daerah yang kesulitan untuk memperoleh gadget, apalagi dengan sinyal internet yang tidak sampai ke tempat-tempat yang agak agak terpencil lah seperti itu. Kemudian juga tentang yang sepaket dengan gadget adalah kuota internet. Oke. Bayangkan
kok kamu kemarin tidak kirim jawaban Ibu? Soalnya ada paket. Astaga. Oke, dan bersyukur ada solusi yang kami ambil. Gini loh, medsos atau aplikasi yang kami gunakan dari pihak sekolah menyarankan itu adalah menggunakan WhatsApp. Tapi ada beberapa siswa yang ekstra kami hubungi. Ada yang dari Messenger Facebook, dari direct message-nya Instagram, dan dari semua medsos yang bisa kami gunakan. Wow. Ya, ada juga siswa yang harus kami kunjungi rumah. Biasanya untuk siswa seperti ini adalah siswa yang sama sekali tidak bisa dihubungi secara online. Jadi sekitar 2-3 hari mereka tidak mengikuti pembelajaran, maka kita akan ada laporan ke sekolah, dalam hal ini ke pihak jurusan. Kemudian ditempuh lagi solusi-solusi yang lain, sampai kalau memang tidak bisa sama sekali, maka kita harus kunjungi rumah. Dan untuk masalah kuota internet, bersyukur karena dari kementerian, dari pihak pemerintah memberikan ini loh, ada menyiapkan dana untuk pembelian pulsa atau kuota internet untuk siswa. Dan saya rasa itu di semua sekolah dapat deh, karena itu kalau tidak salah dari biaya operasional sekolah, dari biaya BOS. Oh. Seperti itu. Wow. Oke, dan untuk di sekolah saya, mulai hari ini kita sudah mulai pendistribusian, pembagian uang pulsa atau kuota internet, dan juga pembagian masker kepada siswa. Wah, saya juga mau kalau begitu. Bisa jadi siswa di kelas saya yang ngajar. Saya juga sudah jadi guru ya. Mau jadi siswa boleh. Tapi kalau begitu berarti peran wali kelas itu jadi lebih ekstra ya, Bu? Yap, lebih ekstra. Itu kan sebentar ada di peran ganda ya. Itu baru dijelaskan dengan lebih lagi di situ. Oke. Untuk online learning kalau mau jujur, kendalanya cukup banyak. Apalagi kita lakukan tanpa persiapan ya. Kalau mau dibilang tanpa persiapan secara mendadak ya, tidak boleh ada perkumpulan massa, sekolah diliburkan dan sebagainya. Anak-anak tidak di briefing dengan baik tentang bagaimana proses online learning dan sebagainya. Karena itu untuk kendala cukup ya, lumayan lah. Tapi beruntung kita bisa ada solusi yang bisa diambil untuk mengurangi kendala yang ada. Kendala yang kedua yang dialami siswa, terlebih khusus di mata pelajaran saya matematika, yang saat kita pembelajaran tatap muka saja, Ibu kan guru matematika, pasti tahu. Ya. Apalagi saat kita online learning yang tidak ada tatap muka. Ada beberapa materi yang otomatis tidak dapat dipahami dengan baik oleh siswa. Itu pasti. Atau bagaimana, Bu? Seperti itu? Ya, itu benar sekali. Seperti itu kan? Iya. Nah, solusinya adalah saya harus ekstra sabar. Sangat-sangat sabar. Karena pasti ada pertanyaan. Dan gini loh, ini karena online gitu. Jadi walaupun mau dijelaskan tanpa tatap muka, tanpa tulis di papan, itu agak repot gitu loh. Maka itu harus ekstra sabar saat menjelaskan. Dan juga harus dari siswa sendiri juga ya, harus ekstra belajar dan membaca. Siswa bisa belajar secara mandiri, bisa search di Google, bisa nonton video di YouTube, ada siaran pendidikan di TVRI. Dan juga yang paling penting adalah perlu juga kontrol dari orang tua agar memastikan bahwa siswa belajar sesuai dengan waktu yang ditentukan. Siswa benar-benar belajar loh, bukan cuma sekedar buka HP terus tidak hanya sekedar chat dengan teman minta jawaban dan itu tidak. Ada peran orang tua yang betul-betul memastikan bahwa oh ya siswanya materi dan belajar pada waktu yang ditentukan. Oke, itu mungkin dari siswa. Sebenarnya ada beberapa sih, tapi karena berhubung saya bukan siswa, itu yang bisa saya dapatkan dari hasil wawancara beberapa anak saya. Iya, anak. Perlu kendala dari guru? Kendala dari guru. Perlu saya sampaikan? Oke, silakan, Bu. Oke, berhubung saya seorang pengajar dan seorang guru, gini loh. Seperti yang tadi saya bilang di awal, kami sudah melakukan online learning dari beberapa bulan yang lalu saat pembimbingan siswa kelas 12. Tetapi yang perlu dipikirkan adalah
kalau pembelajaran dalam jaringan, pembelajaran daring ini dilakukan sampai akhir tahun. Kan sekarang sudah ada wacananya kan, Iya. bahwa dari pihak kementerian, Pak Menteri kita sedang mempersiapkan skenario pembelajaran sampai akhir tahun. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bahwa benar-benar guru dipersiapkan dan juga guru mempersiapkan diri untuk menjalani, untuk mengajar dengan metode yang tepat. Ingat loh, betul-betul mengajar. Dan selama ini ada beberapa kasus kita hanya memberikan tugas. Iya. Tapi bagaimana kalau sampai ke akhir tahun? Otomatis kita akan ada di semester yang baru. Belum lagi dengan siswa yang baru masuk ke jenjang pendidikan yang baru. Bagaimana kita mempersiapkan metode pembelajaran yang benar yang betul-betul mengajar. Nah, ini butuh kerjasama dari berbagai pihak otomatis. Dari pihak pemerintah, pihak kementerian, dinas sekolah, dan orang tua, juga siswa khususnya. Karena itu, kita perlu dipersiapkan dan mempersiapkan diri yang baik. Sehingga hasil pembelajaran online ini, hasilnya ya bisa hampir sama lah. Otomatis tidak akan sama persis saat kita pembelajaran tatap muka, tapi diharapkan kita mempunyai hasil yang hampir sama. Demikian. Bagaimana? Saya bijaksana sekali. Oke, saya kasih tepuk tangan. Nah, saya bingung, kok saya bisa bijaksana seperti ini ya? Oke, mungkin karena salah satu efek di rumah saja. Itu bisa menambah. Kok saya jadi bijaksana begini ya? Oke, nah, gimana cara atur waktunya untuk kelas online ini? Dengan, kalau mau dibilang, dengan kesibukan siswa yang bervariasi, dengan jadwalnya pun, ya, untuk kasus saya misalnya ya, saya sering mendapati siswa saya mengisi absen, lalu kemudian menghilang. Iya. Jadi gimana cara atur waktunya dan atur strateginya bagaimana supaya pembelajaran tetap bisa berjalan dengan kondisi siswa itu punya kesibukan yang berbeda-beda. Oke, untuk pengaturan waktu, gini, dari sekolah sudah menetapkan bahwa jam belajarnya itu dimulai dari 7.15 pagi sampai jam 12 siang. Dan untuk waktu ini sudah kami sampaikan kepada siswa dan juga orang tua. Saya wali kelas, saya menghubungi orang tua mereka dan mengatakan bahwa ya Bapak, Mama, anak-anak jam 7 sampai jam 12 jangan disuruh ke kios, jangan disuruh antar ke pasar atau kemana-mana karena mereka harus belajar gitu. Dan bersyukur orang tua menyambut baik, orang tua merespon baik. Sehingga dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang itu siswa benar-benar belajar. Dan kan kita kasih tugas misalnya kan, kalau siswa bisa mengerjakan selesai sebelum jam 12, oke lah selesai untuk mereka hari ini, selesai untuk dia hari ini, silahkan dia melanjutkan aktivitasnya. Tapi ini kita sudah kesepakatan bersama dengan orang tua, jadi orang tua pun paham jam-jam seperti itu mereka tidak akan diganggu-gugat, gitu. Pernah ada kasus nggak tuh siswa yang salah kirim chat? Salah kirim chat. Gini, hal ini tergantung dari hubungan guru dengan siswa ya. Kan kita punya grup WA kan, grup ini. Di grup itu bukan hanya proses belajar mengajar yang terjadi, ada curhat-curhatannya juga. Iya. Ada saling ganggu, baik siswa maupun kepada saya kepada mereka dan antar mereka. Ada juga pengeluhan dan juga sebagai macam. Dan itu hal wajar. Itu wajar. Gitu. Untuk masalah kirim chat, kalau kirim chat hal biasa. Nanti baru kita ketawa bersama-sama, kita ganggu bersama-sama. Kalau ibu sendiri saat mengajar online pernah tidak ada peran ganda begitu, misalnya sambil mengajar online, sambil masak, sambil nyuci? Astaga. Oke. Peran ganda, dan peran ganda dulu sebagai guru, baru peran ganda sebagai anak rumahan ya, karena saya anak rumahan. Oke, peran ganda itu sebenarnya sama seperti masih pembelajaran biasa di sekolah. Yaitu sebagai guru mata pelajaran dan juga sebagai wali kelas. Ya biasalah sebagai guru mapel saya harus mempersiapkan materi, mempersiapkan soal dan sebagainya untuk nanti didistribusikan kepada siswa.
sebagai wali kelas, seperti yang tadi di awal kita pernah bahas, peran wali kelas akan sangat-sangat ekstra. Yes, yang pertama saya harus memastikan bahwa semua anak wali saya mengikuti proses pembelajaran. Kalau ada masalah dalam proses pembelajaran, maka saya yang harus, kalau mau dibilang, di garda terdepan untuk menyelesaikan masalah ini. Saya harus bertanggung jawab bersama dengan siswa, orang tuanya, guru pembimbing, guru mata pelajaran, dan juga sampai ke pihak jurusan. Sampai yang seperti tadi dibilang, ada hal tertentu, beruntung anak saya anak baik-baik, saya belum sampai home visit. Puji Tuhan, saya dapat anak yang masih bisa mengerti. Bahkan kadang-kadang saya bilang, aduh, tadi kalau ibu mati gara-gara kosong. Oke. Curhat. Kan tadi dia bilang, di dalam grup itu bisa sambil curhat loh. Curhat mereka sudah bosan, curhat saya yang cari. Memang ada beberapa kasus anak menghilang. Kalau dikatakan menghilang, seperti yang tadi, tidak ada paket data lah. HP-nya adalah HP orang tua. Jadi saat proses pembelajaran, mamanya lagi ke pasar, maka anaknya tidak bisa dihubungi. Kakaknya lagi kemana gitu, anaknya tidak bisa dihubungi gitu. Kemudian ada peran yang khusus yang sekolah berikan kepada kami saat pembelajaran online, yaitu sebagai guru pembimbing. Jadi satu guru dia membimbing 10 sampai 12 siswa. Mungkin ini hal baru yang hanya diterapkan di sekolah kami. Gitu. Jadi satu guru dia setiap hari hanya membimbing 10 sampai 12 siswa. Artinya gini, sehingga semua guru mempunyai tanggung jawab untuk membimbing satu kelompok siswa gitu. Dan juga kenapa cuma kelompoknya kecil sekali, 10 sampai 12, supaya proses pembelajaran itu lebih terkontrol dengan baik. Bayangkan kita harus mengontrol misalnya satu kelas utuh 36 orang. Agak repot sih sebenarnya kalau sampai 36 orang. Kalau cuma 10 sampai 12 orang, itu lebih mempermudah. Sehingga kontrolnya kita tuh jelas. Oh, si A, si B, dan seterusnya cuma 10 orang saja. Jadi gampang gitu. Oke, bagaimana? Wow, keren sekali ya. Kalau bilangnya sambil nyuci, sambil masak, bahkan sambil tidur, adalah sesekali. Itu bisa jadi referensi untuk sekolah-sekolah lain juga. Iya, jadi sebagai guru pembimbing, ya saya jelaskan sebagai guru pembimbing. Jadi saya membimbing. Saya membimbing satu kelompok, isinya 10 sampai 12 siswa. Nah, saat ada masalah, misalnya si A tidak ikut pembimbingan hari ini. Sebelum saya lapor ke wali kelas atau ke guru mapel, saya yang bertanggung jawab cari dia dulu. Gitu. Saya yang bertanggung jawab cari dia. Oh, kamu di mana dan seterusnya. Kalau memang dia tidak bisa saya hubungi, kan ada beberapa guru pembimbing yang bukan wali kelasnya si anak ini. Saya terpahamnya. Kan cuma 12 orang. Gitu. Otomatis yang mengetahui alamat, nomor kontak, dan sebagainya tentang siswa ini wali kelas. Kalau sudah dibimbing, guru pembimbing menghubungi tapi tidak bisa, maka guru pembimbing harus menyampaikan kepada wali kelas. Nah, di sini baru wali kelas yang punya peran ekstra tadi. Menghubungi si anak, bahkan sampai home visit, kemudian membuat hubungan antara anak dengan guru pembimbing, guru mapel, dan seterusnya gitu. Jadi guru pembimbing yang bertanggung jawab untuk 10 sampai 12 siswa ini. Wow. Kalau ada yang bingung tentang guru pembimbing, mungkin bisa ditanyakan lagi kepada saya, biar saya jelaskan lebih lagi. Berarti ada pendobelan antara pekerjaannya wali kelas dan juga guru pembimbing berarti? Ya, saya wali kelas. Seperti saya bilang tadi, saya punya peran 3, guru mata pelajaran, wali kelas, dan juga guru pembimbing. Tapi gini loh, dalam kelompok itu, yang saya bilang, yang menjadi paling depan adalah guru pembimbing. Oh, gitu. I see. Tapi bagaimana bisa membagi antara kalau mau bilang ya, jumlah peserta didik tidak sebanding dengan jumlah gurunya, kan? Ada kemungkinan itu kan? Atau benar-benar memenuhi untuk kuota satu orang guru bisa mendampingi 10 orang. Oke, kalau kondisi di sekolah saya, bersyukur kita punya jumlah guru yang cukup lah. Kalau mau dikatakan cukup untuk satu guru membimbing cuma 10 sampai 12 siswa. Jadi dalam satu kelas, misalnya dalam kelas saya itu ada 36 orang. Nah, di dalam 36 orang itu dibagi 3 kelompok. 12 orang dibimbing oleh masing-masing guru pembimbingnya. Jadi satu guru pembimbing dengan grupnya sendiri, silahkan dengan cara bagaimana
supaya setiap hari pembelajaran bisa berlangsung dengan baik. Kalau misalnya saya guru matematika, tapi saya akan membimbing anak-anak ini untuk semua pelajaran loh, gitu. Ya. Saya akan memastikan bahwa kelompok ini hari ini pelajaran bahasa Indonesia. Materinya mereka dapat, soalnya mereka dapat, mereka mengerjakan, kirim kembali ke saya. Saya punya kunci jawabannya, saya periksa kembali dan semuanya. Nanti nilainya akan kita rangkum, kita berikan kepada pihak jurusan. Jurusan akan meramunya lagi dan berikan kepada wali kelas. Memang sih saya bilang, untuk online learning memang agak ribet caranya. Kemudian dari wali kelas, dari pihak jurusan juga yang akan bagi lagi kepada guru mapel. Gini, loh Kak, kakak kan guru matematika, tapi bisa membimbing semua pelajaran, bisa. Ya. Kita harus bisa. Kalau ada siswa yang tidak paham materi, misalnya saya matematika, saya bimbing siswa. Ada materi misalnya bindo mereka tidak paham. Otomatis siswa akan sampaikan kepada guru pembimbing yang akan meneruskan kepada guru mapel, gitu. Nanti guru mapel yang akan menjelaskan bagaimana, baru saya sampaikan kepada siswa. Semoga tidak salah sampaikan gitu sih. Tapi kalau mau lebih aman, saya kasihlah kontaknya guru bindo. Silakan kalian kalau saya jelaskan kurang paham, ini nomor kontaknya guru bindo. Silakan kalian kontak sendiri. Seperti itu. Ini kan proses belajar. Jadi silakan belajarlah dengan banyak cara gitu. Ya seperti itu sih. Berarti keren ya, bisa belajar banyak hal selama masa sekolah online ini. Jadi guru matematika sendiri bisa belajar bahasa Indonesia, bisa belajar juga yang lain karena diberi tanggung jawab baru. Keren. Dan lebih enaknya karena kita cuma bimbing 10 siswa gitu loh. 10 sampai 12. Ya, untuk kelompok saya sekarang 12. Kalau kemarin kelas 12, saya bimbing kelas 12 itu 10. Jadi lebih gampang lah begitu. Oh, wow. Apa yang paling menyenangkan selama mengajar online ini? Yang paling menyenangkan ya, bangun tidak usah mandi. Oke, saya sepaham. Bisa bangun tepat waktu. Karena kita pembelajaran mulai jam 7.15, maka saya bangun sekitar jam 6.50. Bisa. Oke. Kemudian saya membagi materi, bagi soal. Mereka belajar sendiri sambil menunggu. Mereka tanya kembali sambil memberikan penjelasan. Kan kita tidak bisa menjelaskan terlalu banyak. Bagaimana ya? Di satu sisi kuota internet, di satu sisi ketersediaan alat dan sebagainya. Ya, seperti yang tadi dibilang, mungkin bisa sambil cuci pakaian, bisa sambil tidur kembali. Oke. Tapi lebih, ya gitu dah. Oke. Saya mengerti, saya tahu rasanya. Ya, saya tahu. Iya, karena Anda juga seorang guru, bisa merasakan hal yang saya rasakan. Tapi kalau untuk kasus saya, kebanyakan saya paling bermasalah karena kebetulan saya juga mengajar matematika ya, sama seperti ibu. Yang paling bermasalah di saya adalah kebanyakan siswa saya bertanya tanpa membaca terlebih dahulu. Jadi biasanya mereka langsung jawab, saya tidak mengerti ibu, saya tidak tahu. Kamu yakin sudah dibaca? Ya kadang-kadang saya harus ya ekstra sabar. Ekstra sabar ya, saya sependapat. Saya benar-benar harus ekstra sabar. Jadi ya banyak hal yang bisa dipelajari. Selain itu juga saya benar-benar harus menyesuaikan untuk belajar. Kira-kira saya bisa mengajar dengan cara apa nih? Saya belajar beberapa teknologi yang bisa membantu saya, misalnya dari video atau dari YouTube atau pembelajaran semacam itu. Saya coba untuk melakukan itu ya. Tapi ya memang ada beberapa kendala di mana siswa saya kebanyakan tidak mempunyai handphone. Ada yang karena dipikir libur, jadi mereka sebenarnya sudah pulang kampung, tempat yang tidak ada jaringan sama sekali. Oke. Saya rasa satu kasus saya, siswa yang pulang kampung ada. Wah, Robin, semoga kamu dengar. Jadi setiap pagi jam 6:30 itu dia sudah story, dia sedang dengan motornya menuju ke arah ada sekolahnya dia gitu. Di sekolah itu yang punya yang jaringannya kuat di situ. Jadi setiap pagi
6:30 sampai jam 12 dia akan ada di sekolah SMP-nya dulu gitu. Wow. Saya Dan iya, sampai pernah saya bilang, aduh, mau terharu dengan lu juga bagaimana ya? Gitu. Dan bilang, tidak apa-apa ibu, sambil belajar, sambil main game. Oke, silakan. ya. Satu hal yang perlu diajar bahwa buat supaya anak-anak merasa bertanggung jawab gitu. Mereka tahu bahwa ini bukan libur, ini bukan sekadar liburan yang harus jalan-jalan lah segala macam, tidak gitu. Dan sebagai itu kelas, saya sebagai wali kelas saya bilang, berani saya nonton story kalian ada di mana tahu toh, macam gitu. Jangan sampai ya. Tapi kayak benar-benar masa-masa seperti ini jadi bangga ya jadi guru, kayak lebih karena kita juga harus bimbing, tanya-tanya mereka di mana. Jadi lebih walaupun ya memang tidak bertemu secara langsung, tapi bisa ada kedekatan juga dan bisa lebih rasa kayak bimbing mereka, tidak hanya sekedar pembelajaran, tapi ada bagian-bagian tertentu yang akhirnya saya tahu, oh anak ini ternyata seperti ini karena saya mengecek dia. Harus dicek, memang harus dicek. Ada satu anak saya hilang 1 minggu, 3 hari lah hilang. Di WA tidak balas. Ditanya lah teman-teman, ada yang dapat lihat Kiki, tahu Kiki di mana, masih di mana begitu. Ibu Kiki aktif di IG saja ibu. Kebetulan WA HP yang dia pakai punyanya kakak. Jadi dia bilang, aduh terus harus hubungi dari mana? Ibu, si Kiki aktifnya di IG. Saya harus hubungi dari IG. Gitu. Jadi saya hubungi Kiki ada masalah, bisa telepon, bisa kasih tahu dan sebagainya. Jadi sudah dia curhat sama, ternyata si dia. Kenapa dia 3 hari ini tidak ada karena dia punya masalah begitu. Memang betul-betul dicari. Sama sih waktu pembelajaran tatap muka di sekolah. Kalau anak kan tidak hadir 3 hari, kita harus cari gitu. Jangan 3 hari, 1 hari tidak hadir saja kita harus cari. Iya. Tapi kalau saya selama mengajar online ada kasus yang lucu nih. Saya kan tergabung di banyak grup dan ada beberapa siswa, kebetulan saya mengajarnya 6 kelas, ada beberapa siswa yang memang tidak punya kontak saya, mungkin ya. Jadi pernah ada kasus di mana orang tua murid menghubungi saya dan bertanya, orang tua ke siswa ya, dia bertanya kepada saya layaknya kayak teman begitu. Nah kemudian setelah itu saya jawab, iya maaf Bu, saya guru matematikanya anak Ibu. Terus, oh maaf ya Ibu, soalnya kayak anak SMK. Ya, karena memang ada beberapa siswa yang tidak memegang kontak saya, itu kasus lucu yang pernah saya hadapi ketika mengajar online. Kakak pernah punya kasus yang lucu begitu? Kebetulan semua orang tua sudah mengenal saya. Wow. Karena saya wali kelas, saya sudah bersama orang tua beberapa kali. Jadi semua sudah tahu saya sudah hubungi langsung, saya sudah telepon langsung bahwa Bapak, Mama, anak-anak jangan dikasih kerja di jam 7 sampai jam 12. Tidak boleh. Oke. Yang ada lagi? Yang terakhir. Oke, ini yang terakhir nih. Wow. Harapannya Ibu ke depannya apa? Harapan ya otomatis kita sekarang semua berharap masalah corona COVID-19 ini bisa segera berakhir. Anak-anak kembali ke sekolah karena anak wali saya, mereka kelas 11, mereka sebenarnya seharusnya saat ini mereka sudah mereka sudah dipersiapkan untuk turun PKL ke kantor-kantor, ke tempat mereka magang. Cuma ya itulah mereka untuk magang ini ditunda dulu dan itu membuat ya bagaimana ya, seharusnya mereka sudah turun magang, mereka sudah begitu excited mau magang, mau ada di kantor dan sebagainya, tapi harus ditunda. Kemudian juga semoga COVID-19 bisa segera selesai, kita bisa kembali belajar dengan baik, bisa bertemu di sekolah. Dan harapan yang baik-baik untuk kita semua tetap sehat, tetap menjalani hari dengan gembira. Oke. Yang paling akhir. Yes. Ada yang mau Ibu sampaikan? Ini benar-benar saya berikan kesempatan kepada Ibu untuk menutup segmen kali ini dan mungkin ada yang Ibu sampaikan? Oke, untuk anak-anak saya, untuk anak-anak wali saya 11 OTKP 3,
dimanapun kalian berada, harap mendengar ini karena ini curahan hati. Setelah ini tolong jangan dibahas lagi ya. Oke, tetap sehat, tetap di rumah, jaga kebersihan, cuci tangan, jangan keliaran. Ya, Supaya tetap sehat. Ya, gini, sering itu untuk supaya pagi-pagi mereka tidak bosan mau memulai pembelajaran. Ingat tetap di rumah, jaga kesehatan, cuci tangan, mandi yang bersih walaupun libur. Selalu ceria karena hati yang gembira adalah obat. Kemudian ingat Ibu Yane selalu. Oke, dan yang penting adalah saya pernah baca satu kalimat yang bagi saya itu menyentuh sekali loh. Bahwa teknologi tidak dapat menggantikan posisi guru di depan kelas. Gitu. Dan juga berhubung hari ini adalah Hari Pendidikan Nasional, di semua media sosial sedang dipasang fotonya Ki Hajar Dewantara beserta dengan kalimat yang betul-betul tepat sekali dan kena sekali dengan kondisi kita saat ini, yaitu jadikan setiap tempat sebagai sekolah dan jadikan setiap orang sebagai guru. Selamat Hari Pendidikan Nasional, stay at home, stay health, and tetap gembira, tetap sehat. Terima kasih. Terima kasih juga. Oke, saya mengutip hal yang sama yang saya lihat di postingannya Kak Dance Dengak, mengatakan bahwa teknologi tidak dapat menggantikan guru mengajarkan tentang keteladanan, kedisiplinan, moralitas, karakter, kedewasaan, kebijaksanaan, skill, dan lain-lain. Belenggu kemiskinan, kebodohan, rendahnya tingkat kesehatan, keterbelakangan, dan lain-lain hanya bisa terlepas oleh pendidikan berkualitas. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dah.